Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat saat ini, dia masih sering memantau kamu dari kejauhan. Mungkin dari media sosial juga ya aku lihat di sini. Dan aku lihat juga, dia ini tuh sedang ingin lebih mengetahui tentang kamu lebih jauh. Jauh lebih dalam ya. Lebih ingin mengetahui, sebenarnya kamu ini siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ini bagaimana? Orangnya kayak gitu ya. Tapi enggak dengan bertanya langsung. Dia hanya menganalisa dan apa ya kayak melihat gitu aja gitu ya. Memperhatikan dari jauh. Kamu itu orangnya seperti apa? Makanya di sini aku lihat energinya masih dari jauh ya. Terus juga ada religius faktor di sini ya. Semenjak adanya kamu di hidup dia, dia jadi lebih tekun dalam beribadah ya. Kalau aku lihat di sini, bisa jadi mungkin selama ini ternyata kalian beda agama. Atau mungkin kalaupun kalian satu agama mungkin salah satu di antara kalian mungkin ada jarang yang beribadah. Nah, ketika kalian dipersatukan selama ini, jadi dia lebih rajin ibadah. Kamu pun jadi rajin ibadah gitu ya kalau aku lagi. Terus juga aku lihat di sini. Ada dua juga yang selalu dia panjatkan kepada semesta. Untuk bisa tetap terikat dengan kamu ya. Tetap selalu terhubung dengan kamu. Karena memang di sini aku lihat dia masih memiliki rasa ketertarikan sama kamu yang cukup tinggi. Cuman memang saat ini masih lagi fokusin dulu diri sendiri ya. Karena kalau aku lihat dia sedang ingin menggapai cita-cita atau apa yang menstabilkan keadaan finansial atau materi dia. Aku lihat di sini ya. Dia ingin mencoba untuk stabil dulu dalam hidup. Makanya di sini tidak ada terlihat pergerakan apapun ya. Tapi sesungguhnya ada rekonsiliasi dia sebentar lagi. Nggak bisa dibilang sebentar lagi sih. Tapi aku rasa ya dia akan datang lagi ya. Dia akan datang lagi. Bahkan di situ dia akan memberikan effort ke kamu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia memang benar-benar cinta sama kamu ya. Jadi aku lihat memang akan datang lagi. Bahkan akan menunjukkan effortnya untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar cinta sama kamu. Kemudian, aku lihat memang saat ini dia sedang mengalami konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi dia. Karena mungkin saat ini, dia mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan selama ini dan apalagi di sini kan. Selama dia menjalani hubungan dengan kamu, banyak sekali ketidaksepakatan. Bahkan sampai ada yang sampai musuhan. Di sini aku lihat, karena banyak sekali konflik yang signifikan. Karena mungkin juga komunikasi yang buruk di antara kalian ya. Sehingga banyak sekali ketidaksepakatan. Banyak sekali kesalahpahaman. Banyak sekali apa ya? Ketidaksepemikiran di antara kalian. Terus itu juga Five of Swords menandakan bahwa memang si dia ini pernah selingkuhin kamu ya. Pernah melakukan kecurangan sama kamu. Pernah menipu kamu atau menipu orang lain gitu ya. Terus juga aku lihat di sini memang dia sempat memiliki perilaku yang merusak diri sendiri. Entah apa yang pernah dia lakukan. Mungkin dia pernah melakukan hubungan seks bebas atau apa memakai narkoba atau bagaimana. Intinya nih, ada sifat dari si dia suka merusak diri sendiri. Aku lihat di sini. Terus itu juga memang hubungan ini sudah mencerminkan kegagalan ya. Sehingga di sini makanya kamu memilih untuk pergi darinya. Atau memilih untuk sudahlah berakhir aja nih hubungan kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang sudah ada perpisahan di antara kalian. Atau mungkin perceraian di antara kalian ya. Memang sempat kamu kayak masih ragu. Sampai masih agak apa ya. Kayak mau maju kayak. Kayak mau pergi kayak mau enggak gitu. Tapi it is okay. Karena di sini aku lihat memang selama ini hubungan kalian itu benar-benar memiliki masalah yang benar-benar parah sih ya. Jadi kalau misalkan kamu ingin menghindari dia terlebih dahulu atau ingin pergi dari dia, it is okay, no problem ya. Toh, aku lihat juga di sini memang selama ini tuh dia belum siap. Ya belum siap untuk mungkin berkomitmen
atau memberikan kejelasan kepada kamu kayak gitu ya. Karena gini, kalau ada The Hangman, berarti ada seseorang di sini yang pemikirannya itu masih berbeda dengan pasangan lainnya. Jadi gini, atau bisa jadi masih ada kayak beda tujuan kayak gitu ya. Misalkan kamu tujuannya pengen ada komitmen di hubungan ini, tapi sebenarnya dia belum. Jadi mau digimanain juga ya nggak bakalan ketemu gitu. Dan memang, aku juga heran ya kenapa kamu sangat berkorban banget dengan dia karena kalau aku lihat di sini, kamu yang terlalu banyak effort di sini. Kamu yang terlalu banyak menunggu. Menunggu dia ya. Padahal di sini, entah mungkin udah bertahun-tahun kalian menjalani hubungan ini tapi kamu selalu menunggu dia. Untuk ya, kamu kayak masih punya pengharapan bahwa suatu saat nanti, hatinya akan terbuka untuk berkomitmen dengan kamu. Kayak gitu ya. Cuman ya entah udah. Aku lihat memang sudah cukup lama kalian menunggu dia atau berkorban demi dia. So saat ini, aku lihat memang, selama ini kalian sudah sabar menunggu saat yang tepat bagi dia untuk bisa satu pemikiran dengan kamu. Tapi aku lihat juga di sini, sejujurnya dia tidak terburu-buru loh dalam membuat hubungan ini tuh terrealisasi ya. Makanya kamu sampai bertahun-tahun nungguin, dia juga nggak ada kejelasan. Gitu ya karena memang si dianya ini sebenarnya belum siap atau belum terburu-buru untuk membuat hubungan ini jadi komitmen. Kayak gitu. Atau mungkin dia memang belum siap aja berkomitmen. Kayak gitu ya. Dan memang butuh waktu aku lihat di sini ya tuh. Apalagi di sini ada Devil. Devilnya reversi ya. Jadi memang sempat kalian udah sempat dekat. Sempat apa merasa nyaman, merasa aman, bahagia terus itu. Mungkin kalian pernah berpetualang bersama. Atau mungkin hubungan ini rasanya kayak penuh dengan petualangan. Banyak hal-hal baru yang kalian akhirnya mengerti tentang segala sesuatunya kayak gitu ya. Sehingga emang, apa ya kayak, nuansa bukan nuansa, tapi rasanya. Lah ya, rasanya hubungan ini tuh kayak penuh dengan petualangan. Aja gitu ya. Apalagi dia di sininya rasanya. Bertemu dengan sosok kamu itu, kayak beda gitu. Dia kayak menjelajahi. Dengan petualangan yang baru dia tahu gitu loh. Dan itu membuat dia merasa bahagia gitu ya. Membuat dia merasa, wow gitu loh ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kenapa hubungan kalian gagal. Kenapa hubungan kalian hancur berantakan seperti ini. Ya memang, karena dianya belum siap untuk berkomitmen ya. Jadi di sini ada The Hangman. Kemudian ada The Fool. Jadi memang dulu, itu memang belum ada niatan untuk berkomitmen. Jadi dulu itu, dia ya hanya untuk have fun aja. Untuk menikmati. Untuk, biar ada temen. Biar ada apa ya seseorang yang merhatiin dia. Nyayangin dia kayak gitu ya. Tapi kalau untuk berkomitmen, aku lihat memang dulu belum sempat berkeinginan untuk berkomitmen. Bahkan aku lihat di sini, justru malah dia ini. Happy loh sebenarnya ya. Dia ini happy. Kalau misalkan dia banyak temen. Gitu loh orangnya memang suka. Apa ya? Dengan banyak orang ya. Suka menjadi pusat perhatian atau suka berteman gitu loh. Dan orangnya memang. Aku lihat sih orang yang sangat pandai bersyukur ya. Orang yang baik sebenarnya. Orang yang pandai bersyukur, terus juga humble sama orang. Apalagi di sini, kalau aku lihat temen dia ini, banyak loh. Ya temen dia ini banyak. Bahkan dari temennya, itu dia bisa dikenalin lagi dengan teman-teman baru. Kayak gitu, dan dia humble. Dia menerima. Dia welcome dengan orang-orang baru yang mau berkenalan dengan dia gitu ya dia. Dia welcome. Dia terima itu. Bahkan aku lihat sampai ada nih. Orang-orang baru gitu ya yang baru kenalan sama dia itu. Yang sampai tertarik banget sama dia. Karena itu orangnya tuh, apa ya humble. Orangnya baik ya. Orangnya baik hati. Terus itu juga, pandai bersyukur. Ya sehingga pembawaannya itu. Apa ya adem gitu loh. Dilihat orang-orang itu. Apalagi orang-orang baru ya. Ngelihat itu jadinya kayak adem aja gitu. Mungkin juga memang orangnya ramah kayak gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang mengenal dia, merasa tertarik gitu dengan dia. Termasuk kamu ya, termasuk kamu. Kamu juga mungkin suka sama dia.
Karena orangnya mungkin ramah. Humble ya, terus itu humoris. Welcome ya kayak gitu. Tapi aku lihat ya memang belum ada niatan untuk komitmen. Kalau misalkan ngejalanin hubungan aja ya welcome dia. Misalkan ada orang yang tertarik dengan dia. Terus ngajakin dia menjalin hubungan. Ya ayo ya ayo. Tapi kalau untuk diajak untuk komitmen serius yang intens, itu nggak ada niatan. Jadi cuman untuk have fun aja gitu. Kalau aku lihat have fun di awal doang gitu. Tapi kalau udah mulai intens, udah mulai kabur dia. Gitu ya. Dan kalau aku lihat memang saat ini dia sedang mengalami pergumulan, emosi, tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian. Yang mana, ini dapat menyebabkan dia itu merasa bimbang gitu loh. Tentang pilihan apa yang harus dia buat. Pilihan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia merasa saat ini, merasa kayak terbebani oleh rasa takut dan kecemasan. Entah itu tentang pilihan itu. Jadi saat ini dia merasa kayak. Dia merasa terbebani oleh rasa takut dan kecemasan. Entah itu tentang pilihan itu. Atau mungkin tentang tanggung jawab. Atau kedepannya akan seperti apa. Kedepannya akan bagaimana. Bisa jadi seperti itu yang membuat dia merasa takut dan cemas sehingga dia ini secara emosional menjauhkan diri juga dari kamu gitu ya. Daripada dia mengatasi masalah yang ada di hubungan ini. Terus itu juga ada kemelekatan yang membuat dia itu merasa kayak kesulitan. Merasa kayak hidup dia itu. Apa ya mengalami suatu kepahitan ya. Atau mungkin juga ya saat ini dia ngerasa cemas gitu loh. Dan mungkin aja dia ini hanya menutupi masalah di hubungan kalian. Daripada menanganinya ya secara langsung. Dan ya udah, kayak anggap aja udah selesai gitu. Kayak udah mengakhiri aja. Padahal sebenarnya nggak melakukan apapun. Jadi kayak cuman dipendam gitu doang ya. Sehingga, inilah yang membuat akhirnya kalian kayak musuhan gitu ya. Kayak ada dendam. Kayak ada amarah yang masih terpendam. Ini aku lihat ya kalian kayaknya musuhan saat ini. Kamu punya dendam ke dia. Kamu punya rasa amarah ke dia gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini gimana ya? Mungkin menandakan apa ya dia ini pengen damai dengan realitas aja deh, dengan situasi yang memang. Apa ya? Setelah berjuang beberapa saat untuk apa ya memperbaikinya, ternyata nggak ada yang terrealisasi gitu, nggak ada yang berhasil gitu ya. Mungkin dia sempat gitu, sempat kayak mencoba untuk memperbaiki keadaan, tapi nggak berhasil gitu ya. Memperbaiki situasi. Dengan kamu, mencoba untuk kayak, mau memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia. Tapi herannya nggak berhasil gitu ya udah. Jadi kayaknya udah menutup aja gitu anggaplah. Ini kita udah damai kayak gitu. Padahal sebenarnya di sini, kamu masih ada rasa sakit hati atau rasa kecewa sama dia. Terus itu juga, aku lihat saat ini ya, baik kamu ataupun dia. Sebenarnya kalian berdua ini sama-sama saling memiliki perasaan yang sama, kamu dan dia itu. Adanya perpisahan ini karena memang gara-gara, itu. Masih beda-beda, beda pola pikir, beda sudut pandang atau tujuan dari hubungan ini mau kemana. Itu sebenarnya ya beda dari itu aja, sehingga membuat kalian akhirnya berpisah seperti ini. Tapi kalau tentang perasaan sebenarnya kalian itu masih memiliki perasaan yang sama, cuman memang sudah tidak dalam hubungan yang sama. Bahkan, kalau aku lihat di sini masih ada gairah secara seksual di antara kalian berdua. Aku lihat di sini ya jadi, ini bukan hanya sekedar ketertarikan, tapi ini memang sudah sampai ke tahap seksualitas gitu ya. Kalian memang benar-benar sudah punya gairah di sini, satu sama lain. Aku lihat memang, kayaknya sih dia ini punya suatu ketakutan atau kecemasan tentang masa depan. Entah tentang masa depan dia, entah masa depan hubungan. Dia ini masih. Ini kedepannya akan dia bawa kemana. Kayak gitu jadi sebenarnya. Yang membuat dia itu melarikan diri dari kamu itu ya, karena ini ya, memiliki masalah tentang ketakutan atau kepercayaan diri. Yang mungkin menghalangi dia sepenuhnya untuk bisa berkomitmen pada hubungan kalian. Ya mungkin memang dia pernah gagal dalam suatu hubungan di masa lalunya.
Atau mungkin dia punya trauma dengan namanya keluarga. Mungkin dia anak broken home. Atau mungkin dia pernah ditinggal keluarganya. Atau bisa jadi, mungkin keadaan dia itu belum memungkinkan bagi dia untuk bisa berkomitmen. Mungkin karirnya belum bagus, keuangannya belum stabil ya, sehingga masih ada rasa kecemasan atau ketakutan. Belum ada rasa kepercayaan diri untuk bisa melangkah ke dalam komitmen. Kayak gitu ya. Nah, dan aku lihat di sini, dia merasa bersalah ya. Dia malu banget sama kamu. Karena telah membohongi kamu selama ini dan aku lihat dia telah kehilangan jati diri dia sebenarnya. Dalam sementara waktu ini ya. Kayak yang tadinya itu, kayak terlalu percaya diri ya egois. Narsis sekarang tuh kayak mencip gitu loh ya. Karena itu, tadi banyak ketakutan tentang masa depan. Keadaan dia juga mungkin, secara karir dan keuangan. Itu nggak seperti dulu ya. Mungkin dia ini, habis bangkrut. Atau ya ternyata, kehidupan sekarang dia itu, mulai apa ya? Krisis ya secara keuangan. Karir dia mulai. Aduh nggak stabil. Keuangan dia juga mungkin masih dalam proses merintis seperti itu ya. Sehingga saat ini tuh, dia ngerasa kayak, aduh bener-bener. Ini bukan aku banget gitu loh. Yang saat ini, dia rasakan adalah ini, bukan aku banget gitu. Yang dulu mungkin dia orangnya egois narsis. Orangnya terlalu percaya diri banget gitu ya. Terus itu orangnya berpower. Sekarang tuh kayak mencil. Gitu loh, kalau mau melakukan apa-apa. Dipikir lagi, kayak takut ya. Takut salah, takut tidak berani bertanggung jawab, takut bertindak yang apa ya, takut merugikan dia, atau bagaimana kayak gitu ya. Dia tahu selama ini, apa yang terjadi di hubungan ini, tuh gara-gara dia. Ya ini semua salah dia, tapi justru malah, selama ini dia selalu mengkambing hitamkan ke kamu gitu ya. Dia selalu justru malah melemparkan masalah-masalah ini ke kamu. Menuduh kamulah yang salah kayak gitu. Dan dia di sini menyembunyikan siapa diri dia sebenarnya dari kamu ya. Mungkin dia selama ini ngaku bahwa dia anak konglomerat atau dia punya harta gono gini, tapi ternyata sebenarnya nggak punya kayak gitu. Ya sebenarnya dia adalah perintis dari nol. Kayak gitu ya. Jadi banyak hal tentang dia yang dia sembunyikan dari kamu, yang dia tutupi dari kamu. Tapi sejujurnya, berada di dekat kamu itu sudah membuat dia merasa candu. Merasa kayak terbuai. Merasa kayak kecanduan gitu loh. Merasa kayak terikat. Kayak gitu ya, sulit untuk bisa lepas dari kamu. Kayak gitu, karena dia sudah merasa candu banget sama kamu. Hai Mem, dan aku lihat di sini. Dia kayak sadarnya bahwa kita berdua. Bahwa kayak kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu. Jadi dia kayak ikhlas gitu loh. Kalau memang misalkan kamu, ternyata dalam apa ya? Dalam penantianmu sekarang terhadap dia, kamu sudah tidak kuat. Atau kamu sudah tidak mau lagi menunggu dia. Jika kamu memang ingin memilih yang lain, ya silakan gitu. Itu hakmu itu ya. Jadi aku lihat di sini kayak dibilang pasrah ya. Ia dibilang menginginkan. Masih menginginkan kamu. Ya iya kayak gitu loh ya. Jadi kayak kadang pasrah. Kadang ya masih mau mengharapkan kamu. Masih mau memperjuangkan kamu. Tapi ya dia ngelihat situasi. Keadaan dia sendiri aja. Dia kayak kayaknya harus kepasrah aja deh. Kayak gitu ya. Paham ya maksudku? Jadi saat ini keadaannya lagi tidak membaik gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya, di sini aku lihat ada Aquarius, Cancer, Scorpio, Libra dan Gemini. Dan Pisces energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa.